Kita akan melanjutkan dengan pembacaan sampai pasal 27 Injil Matius. Dan kita telah melihat ada perjalanan salib yang dituliskan dari pasal 26. Satu perjalanan yang bukan direkayasa, tetapi berjalan dengan menunjukkan jelas itulah perjalanan salib, bagian yang diambil Yesus sebagai bagian yang konsekuen setelah ia minum cawan di Bukit Zaitun. Kalau saudara baca beberapa pasal kemarin, sampai ia berada di Taman Getsemani, merupakan satu konsekuensi. Ia tidak cuma sekedar minum cawan sebagai satu acara, tetapi merupakan tanggung jawab yang siap dipikul. Jadi ketika kita membaca ada Petrus yang menyangka, kita membaca ada Yesus yang ditangkap, ada imam besar Kayafas menjadi pemimpin rombongan untuk menangkapnya. Ketika ia dihadapkan kepada mahkamah agama dan berhadapan dengan imam-imam kepala dari seluruh mahkamah agama, dicemooh, lalu mahkota itu diletakkan di atas kepalanya dengan Yudas yang berjalan mengiringi langkah Yesus sampai di pengadilan Kayafas. Ketika Yesus dihadapkan kepada Pilatus sampai disalib, merupakan rangkaian risiko konsekuensi ia minum cawan dosa. Sebab itu dalam doanya Yesus berkata, kalau boleh lalukan cawan ini, kalau boleh. Tetapi kalimat akhir pada pasal 26 ayat 42, jika cawan itu tidak mungkin lalu kecuali aku meminumnya, jadilah kehendak. Pada saat Yesus berkata demikian, dia sangat mengerti perjalanan panjang ini, Via Dolorosa ini harus diterimanya. Tidak ada satu kata penyesalan, tidak ada satu kata marah, tidak ada satu kata komplain kepada Bapa. Mengapa engkau izinkan aku alami dan sebagainya? Tidak ada. Yang kita tahu, Yesus diam. Injil Lukas berkata diam tanpa melakukan sebuah pembelaan diri, tanpa menunjukkan kekesalannya, dan Yesus menerima semua itu. Ini sudah kuminum, cawan ini sudah kuminum. Dan kita temukan bagaimana Yesus yang melewati semua jalan ini berakhir di kayu salib. Di pasal 27 berakhir di kayu salib, bahkan mati setelah ia menyerahkan nyawanya. Sudah menjadi rangkaian yang diterima.
menyesal, tidak berontak, tidak marah. Banyak kali kita tidak mengambil sikap yang sama. Injil Lukas boleh kita tambah. Pasal yang ke-23 ayat 8. Lukas 23 ayat 8. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. 9, silakan. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak menjawab apapun. Ia tidak memberi jawab apa. Ia diam. Yesus tidak memberikan satu perlawanan, karena dia sudah minum cawan. Dia berkata, aku sudah minum cawan itu. Kalau semua ini harus diterimanya, maka tidak ada kata lain kecuali dia. Ketika kita menyatakan diri siap menjadi anak Allah, bukan cuma sekedar berkat yang kita harapkan, tapi kita sangat mengerti perjalanan kita juga diiringi dengan salib. Bukan cuma berkat, bukan cuma pernyataan. Kalau ada orang mengiming-iming ikut Tuhan itu senang, dapat berkat, rezeki besar, semua sakit ditanggungnya, semua benar. Tapi jangan lupa juga berkata, barang siapa hendak mengikut aku, dia harus pikul salib dan menyangkal diri. Barang siapa hendak ikut aku, di antara semua janji-janji berkat, masih ada koma. Dan pikul salib serta menyangkal dirinya. Ketika kita cuma mendengar separuh, maka ketika kita hadapi ujian, masalah, kesukaran, kita mulai mengeluh dengan kata, kok begini ikut Tuhan, kok begini melayani Tuhan, kok begini jadi anak Tuhan. Itu paket daripada minum cawan yang Yesus lakukan di Taman Getsemani. Dia minum cawan itu, dan dia tahu persis apa yang akan dihadapi. Dia tidak pernah heran. Sampai di atas kayu salib, dia sudah lihat semua. Ketika kita siap dengan kata, aku siap menjadi anak Tuhan. Karena itu ketika seorang menyatakan diri untuk menjadi orang Kristen, saya tidak buru-buru menanggapi, tidak. Dengan tegas saya katakan, belajar, rasakan dulu, nikmati dulu. Tidak cukup satu kali ibadah, 1 bulan tidak cukup, 3 bulan tidak cukup. Untuk pengenalan akan Yesus membutuhkan proses waktu. Dan kita tidak bisa berkata, oh enak loh ikut Tuhan, senang, banyak teman, banyak orang-orang yang sayang kita. Itu bohong, saudara. Karena Yesus pun dikhianati oleh orang yang terdekat. Bendahara adalah orang yang terdekat.
Yesus pun tahu Yudas berulang kali mencuri dari kas yang dipegangnya. Dia tahu. Yesus pun tahu rencana-rencana apa yang akan dikerjakan dengan uang yang ada di dalam kas perjalanan Yesus. Orang yang paling dekat, yang selalu mendapat kalimat-kalimat perintah untuk kelanjutan. Petrus sangat tahu. Jadi kalau dia dipergunakan sebagai alat menangkap Yesus, karena orang tahu Yudas adalah orang yang terdekat dengan Yesus. Hingga ketika Yesus selalu berkata, apa yang kau mau lakukan, lakukanlah. Kalimat itu seolah-olah Yudas punya misi yang dibebankan oleh Yesus untuk dilakukan. Mereka tidak tahu bahwa Yudas diizinkan keluar dari meja roti dan anggur untuk melaksanakan niatnya menjual Yesus. Tidak mengekang, tidak berkata jangan ya, awas kalau kamu sampai keluar. Tidak. Kamu mau lakukan apa? Silakan. Ada risiko kita iri Tuhan. Ada konsekuensi kita berkata aku milik kepunyaan Allah. Karena Allah ingin seimbang kehidupan ini. Ada manis, ada pahit. Ada jalan sertanya, ada jalan seolah-olah sendiri. Ada hari-hari penuh dengan berkat. Ada hari-hari kita harus kehilangan berkat-berkat itu. Allah berikan keseimbangan hidup agar saudara dan saya tidak hanya menikmati manis, tapi untuk membuat keseimbangan, Allah mengizinkan kita melewati hari-hari yang punya tantangan. Tapi itu paket, saudara. Amin. Mau terima paketnya Allah? Tidak banyak, ragu-ragu lagi. Allah sediakan berkat, jangan khawatir. Allah sediakan sarana. Sehingga ketika kita berhadapan dengan masalah, kesukaran yang menguras kekuatan kita, Allah juga tahu. Dia memberikan sarana, kekuatan, ada minyak, ada kemampuan, ada kekuatan, sehingga engkau dapat bertahan. Allah tidak ingin melihat saudara berkata, sudah tak kuat, lebrak, jatuh terduduk, dan gak bisa bangun lagi. Tidak. Dia mengangkat kita, menuntun kita dengan kalimat yang kita dengar. Aku memegang tangan. Baiklah, aku pegang tangan. Itu sarana yang Allah berikan. Memang tidak mulus jalannya. Memang tidak mulus, tetapi di dalam perjalanan yang sukar sekalipun, ada tangan yang menjamin akan menopang kita. Ada tangan yang berusaha menggenggam tangan kita. Ada cover bagian depan dari warta ibadah kita akhir tahun. Ada tangan yang besar menggenggam tangan yang kecil. Ada kekuatan Allah yang terus menyertai, karena Allah tidak berjanji hidup takkan berduri. Dia tidak berjanji laut akan tenang. Tapi apa yang dia janjikan selalu menyertai kita. Tidak, Allah tidak berjanji tahun 2014 bebas
hambatan, bebas tantangan, bebas air mata enggak. Yang Dia janjikan, aku tetap menyertaikan. Sangat dilihat pada waktu dia minum cawan itu, dia lihat semua. Dia lihat bagaimana Yudas akan mencium dia, bagaimana dia akan berhadapan dengan imam besar, dia berhadapan dengan Pilatus, dia berhadapan dengan Herodes, semua dia lihat. Tapi dia juga melihat ada seorang malaikat yang turun dari Bapa, lalu memberi kekuatan kepadanya. Dia melihat awan gelap pada waktu hari penyaliban. Dia melihat bagaimana hitam pekatnya langit pada waktu hari kematiannya. Dia lihat semua murid meninggalkannya. Dia lihat seorang diri, dia berjalan menuju ke Bukit Golgota. Dan dia lihat cambuk yang ditancapkan di punggungnya merobek dirinya. Semua dia lihat. Tapi dia juga tahu ada Bapa yang berseru, inilah anak yang kukasihi. Paket hidup yang Tuhan sudah rancang dalam kehidupan kita, satu paket hidup. Ujian, masalah, kesukaran tidak membuat kita menjadi orang-orang yang cengeng, tapi membantu kita, menolong kita, menguatkan kita untuk engkau bisa lewati semua ini. Untuk kita bisa tapaki hari-hari dengan penuh kepercayaan. Aku tidak sendiri, sebab ada Tuhan yang menyertai. Pasti, saudara. Masuk tahun 2014, beberapa banyak saudara-saudara kita dihadang penyakit, bahkan masuk ke rumah sakit. Timbul pertanyaan, kok sakit sampai masuk rumah sakit? Kok saya berada di dalam keadaan yang sangat sulit? Katanya minum tubuh dan darah Yesus itu bebas dari sakit penyakit. Tidak begitu kalimatnya. Kalau ada sakit penyakit di dalam tubuh, maka tubuh dan darah Yesus itu yang berperang untuk menyembuhkan bagi kita. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang berurusan dengan rumah sakit, maka itu bukan kekejaman Allah atau kebohongan Allah. Justru untuk membuktikan tubuh dan darah Yesus mencari pertolongan. Masuk tahun 2014, sudah dihadang dengan beberapa banyak jemaat Tuhan yang sakit. Itu bukan satu rancangan kecelakaan atas kita, tetapi itu adalah bukti bagaimana Allah mengasihi kita. Itu paket, saudara. Dan sikap kita adalah biar kehendak Tuhan yang jadi. Kalimat itu tadi kita baca, biar kehendak Tuhan yang jadi. Karena sangat menyadari 1 Korintus 10 berkata, Allah tidak memberikan ujian, malah poin kekuatan. Dengan catatan itu kita sangat mengerti Allah mengasihi kita. Itu cukup. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah kita tidak menghadapi dengan iman. Hadapi segala perkara dengan iman. Ada Tuhan yang berperang ganti kita. Allah tidak berkata, oh oke deh, kalau begitu kamu sudah berdoa, tahun 2014 aku angkat semua sakit penyakit. Mudah bagi Tuhan untuk melakukan, tidak sukar. Tapi bukan begitu yang menjadi kehendak Allah. Kehendak Allah adalah
kita berada di dalam penyerahan kepada Allah. Dan yang kedua, kita belajar naik kelas. Karena ketika kita sudah hadapi semua ini, maka kita diajak untuk naik kelas. Ada tahapan yang Allah buat semakin tinggi, semakin dekat. Tidak perlu kita menunggu lama, tetapi setiap para saudara masalah kesukaran, ketika kita hadapi dengan iman kepada Allah, maka justru sebaliknya, saudara tidak menjadi orang-orang yang jengkel, tapi menjadi orang yang kuat. Bersama Dia aku hadapi segala perkara. Mau lihat hari esok yang tidak ada awan, yang tidak ada mendung, yang tidak ada air mata? Gak mungkin. Orang sedang menangis di luar sana hari-hari. Ada bencana-bencana, ada banjir-banjir yang sudah. Jakarta beberapa hari ini dihujani dengan berjam-jam. Kita tidak alami banjir, tapi di sana sudah. Nggak usah jauh, di Jakarta saja, di daerah-daerah yang rendah sana, orang sedang berjuang menghadapi banjir. Saudara lihat televisi, saya baru kemarin perhatikan televisi Gunung Sinabung dengan erupsi panas yang tidak memungkinkan untuk orang bisa hidup di sana. Karena semua yang dilanda dengan erupsi panas lalu menjadi kering dengan panjangnya erupsi 4,5 kilometer. Itu berarti daerah yang tidak mungkin dihuni orang. Tetapi ada fenomena lain, kata mereka, di antara semua yang kering, yang panas, yang kering, yang berabu, yang beracun itu, timbul mata air. Ada begitu banyak mata air yang muncul di tanah-tanah. Mereka mulai berpikir, sebentar lagi Sinabung menjadi danau. Muncul mata air. Mereka berkata, kami beberapa bulan tidak mendapat hujan. Jadi kalau mau dibilang ini banjir, ini kiriman, ini dari dalam tanah keluar mata air. Mereka mulai berpikir, beberapa waktu lagi kalau ini terjadi terus, maka Sinabung akan menjadi danau. Ada fenomena alam yang menyertai. Dan kita sangat tahu, suhu politik bukan mereda, tapi memanas. Dan apa yang sudah terjadi kemarin itu sudah mulai dengan apa yang akan terjadi lebih besar lagi. Ada keadaan-keadaan yang lebih sulit